itu yang awal-awal, sama Pak Angga pakai yang tabel itu. Nah cuman harus teliti aja sih ini mah, tinggal masukin angkanya, kan udah ada ya, udah pada nulis di rumus-rumusnya, yang STRT pernya berapa, SDRG pernya berapa. Nah tinggal sesuaiin aja. Terus yang penting mah si ininya nih, si bebannya itu pastiin udah dalam ton. Ini kan 1, 3, 5, 5, 8 itu dalam ton, biar nggak ketukar-tukar. Nah oke, pertama ngitung dulu ini ketemu tuh si E nya. Nah kita bikin tabel kayak dari sini. Kalau di PDT itu tuh kita sama nyari si E nya dulu, nentuin E nya nih, ekivalen beban sumbu kendaraan. Dihitung STRT nya segini. Nah kalau udah ketemu tuh E nya, kita hitung faktor umur rencana pakai rumus ini. Kita hitung, ketemu N-nya tuh sekian. Itu bisa dihitung, bisa dalam tabel. Ada di tabel juga ada N tuh. Nah ini buat nyari N gede, itu di tabel. Cuman di tabel tuh nggak akurat. Kadang yang di tabel tuh harus diinterpolasi dulu gitu. Jadi ribet lah. Rumusnya kan kadang suka nggak hafal ya interpolasi. Jadi mending pakai rumus ini aja, masukin. Dari R sama R tuh kayak reliabilitasnya, N-nya tuh si masanya. Sama aja sih, kan ini 4%, masanya 5 tahun, sama aja. Tinggal masukin angkanya, R, N, temulah 5,525. Nah udah ketemu si N sama E nya, kita bikin tabel biar gampang. Nah kalau di sini mah kan langsung rumus CESA. Ini jumlah E nya, jumlah apa namanya itu, volumenya kali 365 kali E kali C kali N. Nah kita breakdown dulu satu-satu. Di yang tabel ini kita hitung dulu M kali E kali C. M nya tuh yang di soal yang ini nih, si jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu untuk satu arah. Ada 200.000, 50.000, 25.000, 20.000, 5.000. Dimasukin sini. Terus E nya berapa, C nya berapa. Nah ini kaliin weh, M kali E kali C. Nah C nya itu dari mana? C nya itu ada di tabel 2. Nah yang ini nih, ini kan beda-beda ya, ada satu arah berapa, dua arah berapa. Nah di sini di soal ini lumayan penting nih, kadang suka ketukar gitu C-nya. Ini kan untuk satu arah. Bentar. Empat per 2D. Agak lupa lagi, bentar. Oh ini nih. Jadi kan 4 per 2D berarti ada 4 lajur untuk 2 arah, 2 lajur untuk 1 arah. Nah berarti jumlah lajurnya ada 2. Tapi kita kan ada 2 arah. Jadi masing-masing 2 gitu, 2 lajur, 2 arah. Jadi 4. Nah kita pakai yang 2, kendaraan ringan, kendaraan berat,
itu sama-sama 0,5. Jadi kita pakai 0,5 di sininya, C-nya 0,5 semua. Ini kan mobil penumpang, kendaraan ringan, bus berat, truk 2 as berat. Nah, kita pakai 0,5 semua karena sama. Ketemulah totalnya segini, dijumlahin. Nah, udah gitu ke step selanjutnya, ngitung si CESA. Nah, CESA ini hasil penjumlahan ini MEC 57,645 dikali 5,525. 5,525 itu si ininya, N-nya tadi yang udah dihitung pakai rumus ini. Tinggal dikaliin, temu deh si SA-nya itu berapa. Aku temunya 116.300.000 si SA-nya. SA-nya udah ketemu, lanjut ngitung pakai yang FWD. Kan kalau nggak salah yang BB kan ada dua, ada yang FWD, ada cara yang BB. Yang BB itu kan kalau nggak salah udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi kita pakai yang FWD. Di soal juga disuruhnya pakai FWD. Nah, ini tuh ada kayak apa ya, faktor-faktor koreksi gitulah, ada kayak suhu dan lain-lain. Coba boleh dulu. Oh ya, ini yang pertama tuh kita tentuin dulu si FT-nya. Nah, FT-nya itu ini pakai ada beberapa rumus, ada rumus yang ini, ada rumus yang ini. Nah, kita sesuaikan sama soal si HL-nya itu berapa, atau si tebal apa ya, tebal lapis beraspalnya. Nah, di sini kan ada di soal tuh ada tebal lapis beraspal 10 cm. Nah, berarti kita pakai rumus yang kedua, yang lebih atau sama dengan. Kita pakai rumus ini, tinggal kita masukin si TL-nya. Si TL, T itu kan suhu ya. Nah, si suhunya tuh TL tuh dari dari ini nih, kalau gak salah. Bukan nih, mana ya? Iya, kita bener ini nih. Si TL-nya tuh, wait, itu BB. Oh, ini yang bukan sih. Ntar aku pas lagi.
Udah ada di soal nggak sih? Oh iya udah di soal anjir. Lupa. Nah pokoknya si TL tuh berarti dari soal ya. Berarti si TL tuh ada di 27 dan 28. Di soalnya juga sama nih. TL itu 27, 28. Nah itu buat apa? Itu tuh buat nentuin si FT-nya. Otomatis beda-beda nih. Kita bikin tabel. Tabel yang pertama tuh ada STA, beban, DFT, TL, FT, CA, dan seterusnya. Nah, STL itu sama 27, 27, 28. Nah, FT-nya kan beda-beda, ada yang 27 dan 28. Tinggal dihitung aja pakai rumus ini. Ketemu tuh yang 27 berapa, yang 28 berapa. Nah, terus CA. CA tuh kan kalau nggak salah kemarin tuh ada ganjil genap. Yang ganjil musim hujan, yang kanan musim kemarau. Nah, ini tuh ada CA. Kalau misalnya dilakukan pada musim kemarau, itu 1,2. Kalau pada musim hujan, 0,9. Karena aku kemarau, jadi CA-nya 1,2. Sama, oh ya, si DFT. DFT itu DF1 nih. Ada soal juga deh kayaknya. Ada soal. Ya benar, DF1 ada soal. Oke, udah, langsung. Udah ketemu STA, beban, DFL, TL, FT, CA. Udah, tinggal ini rumus ini. FKB min FWD dalam kurung 4,08 kali beban. Itu tuh ada di oh ini mah langsung aja deh. Ini aku nulisnya rada bingung. Langsung aja nih. 4,08 dikali beban. Ini tuh ada pangkatnya, pangkat min 1. Berarti 4,8 kali bebannya berapa? Terus dipangkatin min 1. Itu tuh dari mana ya rumusnya? Lupa lagi Nah ini nih, FKB min FWD. Ada rumusnya. Tinggal masukin aja 4,8 kali beban. Terus udah gitu tinggal dikaliin aja. DF1 kali FT kali CA kali FKB min FWD kali ini. Ketemu hasilnya ini. Itu tuh di si DL-nya. Udah ketemu nih tabel 2 ini. Dijumlahin hasilnya sekian. Nah, lanjut ini yang rada panjang. Yang pertama kita nyari si DR-nya dulu atau landasan rata-rata pada suatu seksi jalan. Nah, DR itu tuh perlu tiga dari mana ya? Oh ini dari jumlah si FKB tadi, si DL ini. Buat nyari DR, kan rumusnya D, si jumlah DL per NS. NS tuh banyaknya data. Berarti ini 6,653 dibagi NS 20, 0,333. Terus udah gitu nyari S-nya. S-nya tuh ada di sini, deviasi.
rumusnya ada sekian, ini banyaknya data, 20 kali si jumlah D, jumlah DL-nya ini dipangkatin 2, hasilnya segini, terus minus, ini juga sama, dipangkatin 2, per 20 min NS min 1, 20 min 1, ketemu hasilnya 0,081. Ketemu si standar deviasinya. Terus lanjut nyari FK. Itu tuh yang S per DR. Nah ini FK S per DR kali 100%, S-nya ketemu, DR-nya ketemu kan, tinggal dijumlahin aja. S-nya berapa, yang ini per DR kali 100% sama dengan berapa persen. Nah, terus D wakil ada di sini rumusnya. Nah, ini kan ada 3 nih, jalan arteri atau tol, jalan kolektor. Untuk jalan lokal di soal kita tuh disebutin jalan kolektor 4/2, jadi kita pakai rumus yang buat jalan kolektor. Yang ini DR 1/4 S, ketemulah D wakilnya, itu mau tinggal masukin aja gampang. Nah, dari D wakil bisa nentuin D rencana. D rencananya itu dari nah ini hitung lanjutan izin. D rencana 17, ada 2 rumus nih. Yang rumus 23 buat FWD, buat rumus 24 itu buat BB. Berarti kita pakai yang atas, dari rencana 17.000, 17.044, C1 tinggal masukin aja, ketemu 0,2043. Terus dari rencana bisa nentuin H0-nya. H0 yang ini. Ini pakai rumus LEN di kalkulator, tinggal masukin aja. Terus ada DSBL, ada DSTL. Nah, si DSBL tuh sama aja kayak D wakil. Kan kita aku rada bingung nih, asalnya ngerjainnya kayak gimana. Tapi setelah diceritakan gitu ya, kalau bantuan AI juga, itu sama artinya DSBL tuh sama kayak D wakil, DSTL. DSTL itu sama kayak mana? DSTL mana ya? Bentar nih, agak lupa guys. Rendutan setelah lapis tambah. Oh, yang ini D rencana. Berarti yang DSBL itu D wakil, DSTL itu yang D rencana. Tinggal dimasukin aja, temu H0. Nah, H0-nya udah, tinggal hitung HT. Rumusnya udah ada. Enggak, jangan ding. Kita harus nyari FO-nya dulu. Kan di sini kan HT tuh ada FO-nya. Nah, FO-nya harus dicari.
FO-nya itu pakai rumus yang ini. Nah, ini FO. XP itu kalau di kalkulator tuh yang E gitu gambarnya. Pokoknya nanti kalian cari tahu aja di kalkulator ada E. Itu melambangkan XP. Nah, E TPRT. TPRT kan di sini ada TPRT nih. Nah, TPR itu T itu dari suhu di tempat tinggal masing-masing. Di sini kan nggak ada Cimahi ya. Jadi lo pakai Bandung. Bandung tuh sekitaran 30,5. Masukin pangkat 30,5, temulah FO-nya berapa. Nah, FO-nya udah ketemu, baru ngitung si FT. HT. HT, HO kali FO. H0, H0-nya udah 12,065, FO-nya ketemu juga 0,909, ketemu hasilnya. Nah, terus udah gitu, HT. Nyari HT, nah HT itu perlu FKTBL di sini nih. Enggak, deng. Itu kayak yang terakhir itu kayak pembuktiannya gitu loh. Jadi si FKTBL-nya kita pakai yang ini. Pertama buat jenis lapis tambah apa. Nah, kita pakai yang ini, rumus ini. MR-nya kita pakai 2000. 2000 itu yang standar kalau nggak salah. Itu buat FKTBL. Nah, terus baru deh si HT yang terakhir tuh, yang hasil atasnya dikaliin sama FKTBL. Ketemu ya si HT-nya 10,912. Udah weh buat yang dari si bapak kayak gitu. Nah, itu kayak koreksinya gitu yang terakhir tuh. Aman gak guys? Bakal ada kemungkinan soal UTS-nya kayak yang tadi yang soal tadi gak? Yang panjang itu. Nggak tahu ya, bisa jadi, cuman kayaknya nggak tahu deh, soalnya kan kalau yang tahun kemarin mah fotonya pakai yang ini ya, yang SN ini, kayak yang awal. Kayaknya kalau kelas B tuh bisa memungkinkan karena mereka udah dibahas yang ini, yang jawaban. Tapi kan kalau kita belum sama sekali ya, kayak bahkan juga rada mikir gitu deh. Itu emang panjang banget sih, harus benar-benar perhatiin si modulnya. Soalnya kadang ada data-data yang nggak sama gitu. Nah itulah. Si Rega udah nemu belum nih hasilnya, Rey? Berapa tadi CA kalau musim hujan? Ada yang 1,2, ada yang 0,9. Kalau yang musim hujan tuh 0,9. Itu ya pakainya. Kalau ya udah ngerjain hidro, harusnya mirip-mirip sih ini caranya. Yang kayak nyari analisis frekuensi, caranya mirip-mirip. Sama yang tadi, yang mana sih? Berarti aku udah salah deh. Yang ini, yang di S. Ini tuh hasil jumlah dari DL dipangkatin 2. 0,2355 yang ini. Mirip banget sama analisis frekuensi. Apa ya? Caranya.
Kenapa nih? Raffi boleh nanya yang tadi SN gak, Raffi? Tah, itu si Rega. Nih, mana si Rega? Enggak, aku mah yang sebelum-sebelumnya. Kan yang awal tuh aku tadi gak terlalu dengerin dan mati lampu. Coba gerak ke Excel yang anu. Yang ini? Yang log 10 itu tuh yang 7,335. Itu tuh Mm-mm. dapat dari mana? Dari ini, dari WT. Tapi di log, jadi log 21664 Oh, 000. Selain ini. oh, terus, oh ya paham, oke, siap, terima kasih. Si Rega mana ini ya? Depan dulu dah. Bentar, dikit lagi. Oh, siap, siap. Masuk. Oh iya, Raffi sama yang itu faktor distribusi lajur yang DL itu ke atas gerak. Yang DL Enggak, masih di SN enggak? di SN. Atasan dikit. Tuh, yang W18 nyari W18. Mm-mm. Kalau yang DD-nya tuh kan dari sama aja kayak yang SO ya berarti. SO ya, DD S0. itu enggak, bukan beda. Oh Kalau beda. SO mah beda lagi. Kalau DD mah yang ini. Berarti itu tuh nyari lagi apa dari Enggak, udah ada. Cuman di PTT tuh ada salah penulisan, jadi pusing. Enggak sih, enggak pusing banget sih, cuman ketukar aja. Si mana ya? Nah, ini DD, oh faktor distribusi arah. Ini mah kan di sini DD itu distribusi lajur ya. lah. Sama DD tuh yang ini 0,5 karena di soal nggak ada. Hmm. Jadi kita ambilnya 0,5. Kalau yang DL Baru baru DL-nya yang ini. itu di Excel 1 tuh karena jumlah lajur per arahnya 1 kan, totalnya 2 gitu. Apa bukan? Untuk dua arah. Berarti ada dua, ya masing-masing jalur ada satu lajur. Hmm. Oke, terima kasih Rapi. Yo. P. Kenapa deh? IPF mana dapat dari mana? Ini 1,5. Wait, mananya? IP. Sini nih, di bawah. Nih. Oh, oke. Udah. Oke. Tadi baru sampai mana? Tadi SN. tuh nyari SN. Log gue 18-nya berapa? 7,335. Nah, beda. Aku 7,24. Oh iya. Mm-mm. MR-nya berapa Manere? MR Paknya 6.000. 6.000. SN-nya. Nah ini emang kadang suka beda. Kayak pas waktu di kelas juga kan, yang si Jojo sama si Dita beda sama perhitungan kita. Terus ZR yang kita berapa juga beda ZR? sama yang bapak. Kan anjir. ZR tuh 1 min 1,645. Ya,
Coba MR aku 6.000 dari modulus resilient tanah dasar tuh kan sama 6 kali 10 pangkat 3. ya sama 6.000 kan. Heeh, Heeh. Terus dapat delta 7,24 log itunya tuh. Aku Cara sama cari ini. cara W18-nya gimana gimana? ini kayak 2 tahap gitu. Jadi yang pertama yang ini, terus baru dikaliin sama ini, Yang G sama ini. gak ada G-nya kan? Iya ada G-nya. Mm-mm. Hasilnya Kayaknya mah di ini nggak sih? Di pembulatan atau deh. hasilnya berapa? Hasilnya yang terakhir tuh ini 21664. Nah, aku 1,73. 1,73. 1,73 kali 10 pangkat 7. Anjir, nah bedanya DD-nya 0,5. LL 0,5. DL salah. Satu satu satu. Kok 1? Aku 0,8. Pakai ini nggak sih, Re? Tabel kan? Mm-mm. Aku ngambilnya pakai yang tertinggi. Aku tengah-tengah. Nah itu mungkin udah. Pakai yang mana dah? Bener kok dua-duanya, soalnya tadi aku pakai yang 0,8 sama kayak Rega. Terus aku pakai yang Yang ini. satu. Jadi mau gimana? Gimana ya? Tapi tadi kamu Vi bilangnya pakai yang satu gara-gara apa sih? Karena pakai beban yang tertinggi gitu loh. Faktor distribusi lajur. Cuman aku belum tahu banget sih dipakainya tuh dari mana gitu. 80 sampai 100 kan ada rentangnya. Nah yang tepatnya tuh nggak tahu dari mana. Tapi itu tuh disesuaikan juga sama jumlah lajur yang didatakan. Ya, Iya. Ya udah anggap aja. Tapi nggak bisa deh. Yang mana nah, yang kalau saya kayak kalau ambil 0,8 ya. Nanti itu ah, SN3 tuh dapatnya 5,91, SN1-nya ah. 3,14, SN2 Coba 4,42. coba ulang. SN3 SN3 dapatnya 5,91, 5,91, SN2 SN2 4,42, SN1. 3,14. Nah ini baru masuk akal Bay. Aku kalau pakai yang satu itu tuh jadi minus. Masa sih? Enggak juga deh, karena salah aja sih itu mah. Aku udah ngitung yang SN3, yang pakai yang Raffi nih. SN3 Benar. 6,082, SN1-nya Iya. 4,25, tapi belum SN2-nya. Males. SN2 pakai pondasi bawah ya? Iya. Wah. Terus Coba di D1-nya, ini D1 di jumlahnya bintang, Bay. nggak D1 bintang Berapa? dapat 7,48. Ah, D2 bintangnya 9,14. D3-nya 18,625. coba dijumlahin pakai yang ITP yang kata si Dita teh ya. Oh, ya, Sama nggak? 0,42 kali itu tetap nggak sah. Hasilnya 5,91 sama kayak SN3. Sama. Mantap. Anjir. Oke. Ya mungkin itu aja paling ya. Pas di yang nentuin DL tadi DL. Bener nih DL. Itu tuh bisa kayaknya semuanya benar nggak sih? Cuman nggak tahu deh sebab penilaiannya gimana. Bold Webold diketahui DL. Diketahui DL. Asumsikan DL. Iya benar. Mungkin kayak gitu.
asumsikan segini. Jadi biar si bapaknya juga pas meriksa tahu gitu kenapa hasilnya segini. Ini teh berarti jika DL 0,8. Yang satu belum aku hitung ya. Nah, DL 0,8 tuh segini hasilnya. Yang ini mah emang salah. Aku kayaknya di pondasinya kurang tepat. Jawabannya apa saja? Coba dari ini Rey, pengjelasin ulang dari yang SN kamu yang udah ketemu ke SN satunya. Ada satu nyari SN 1. Jelasin gimana, Cir? Cara nyari yang buat D1, SN1 dari hasil yang SN udah diketahui. Buat nyari Tinggal SN1 boleh mah sama kayak nyari SN3 tadi, cuman diganti MR-nya. Kan SN3 asalnya 6.000 ya? SN3, iya, MR-nya 6.000. ya. Nah, berarti yang awal-awal kita nyari itu tuh jadinya SN3 guys. Awal-awal kita nyari ini yang pertama. SN3 atau bisa disebut SN rencana, boleh. Iya. Ini yang pertama, terus nyari SN SN2. 1. Iya, SN2 boleh. dulu. Bebas lah. Nah, tinggal SN1 tuh dirubah. MR-nya diganti jadi 40.000. MR-nya 40.000 sesuai sama ini pondasi atas. Nih 40.000. Terus pondasi atas. Terus ketemu tuh nanti hasilnya SN1-nya diketahui. Baru SN2 bisa tinggal dirubah lagi MR-nya jadi 15.000. Tuh. Nah, udah sih paling itu aja buat yang SN. Pada aman gak guys? Ini aman. Aman ya? Makasih Rapi, makasih Kak. Aman-aman. Yang D1 itunya mah tinggal ikutin rumus aja gampang. Oke. Tapi Apa-apa? itu yang kata si Rega yang SN2 pakainya pondasi apa bla 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 yang tadi mau kasih notes juga bisa Udah ada lupa. itu tadi, ada di Excel-nya. Ada ini. Aku warnain. Oh, ini. Ya, baik. Diorenin. Sama bentar maaf. Yang pembuktian itu di halaman berapa sih? Halaman Di bentar. halaman 16 16 ya. Oke, thank you. Nah ini. Jangan lupa nanti di akhir kalian hitung ini ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah.